Kebijakan tegas Prabowo Subianto kembali memakan banyak korban. Salah satunya ada negara-negara Uni Eropa yang panik karena SDA Indonesia dipastikan gak akan diekspor. Gara-gara hal itu, Uni Eropa langsung tunduk dan ngebat untuk kerjasama dengan pemerintah tanah air. Padahal mereka sempat mencari masalah dengan Prabowo beberapa waktu yang lalu. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Emang sangatlah gila Indonesia setelah dipegang oleh Bapak Prabowo, Lur ya. Jangankan Amerika, Uni Eropa pun tunduk dengan kebijakan-kebijakan dari Bapak Prabowo sampai ingin bekerja sama dengan Indonesia. Itu sangatlah kepenghargaan yang luar biasa untuk Indonesia dari bangsa Eropa sana, Lur, yang tidak memandang sebelah mata lagi bangsa Indonesia kita. Gimana berita lanjutan? Langsung saja kita cek video sama-sama, Lur. Cek it out. Kebijakan baru sumber daya alam di era Prabowo. Prabowo Subianto selalu membuat kejutan hebat dengan berbagai kebijakan barunya. Kali ini RI1 membuat langkah politik cerdas di sektor sumber daya alam. Pak Prabowo bakal perlahan menyetop banyak ekspor yang merugikan industri perdagangan dalam negeri. Antara lain ekspor minyak mentah dengan jumlah yang gila-gilaan. Bayangkan saja Indonesia mengekspor 28 biru barel per tahun. Namun kini Pak Prabowo berani memotong 12 juta barel demi meningkatkan produksi BBM di tanah air. Selain itu, Presiden kesayangan rakyat Indonesia juga mengambil kebijakan berani lainnya. Pak Prabowo bakal menyimpan devisa hasil ekspor dalam setahun ke depan. RI1 pun sangat optimis kalau keputusannya ini bisa mendatangkan banyak keuntungan. Pasalnya, nominal devisa hasil ekspor bakal bertambah. Nggak tanggung-tanggung, kas negara diperkirakan akan ketambahan sekitar 100 miliar. Bukan dalam satuan rupiah, melainkan mata uang dolar. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat. Ucap Pak Prabowo tanpa ragu. Rakyat Indonesia pun langsung gembira mendengar kabar besar ini. Di lain sisi, kebijakan tegas ini justru membuat negara-negara lain ketar-ketir. Pasalnya masih banyak yang ngebat ingin menguasai industri dagang tanah air, mulai dari Singapura, Jepang, dan 2 negara superpower yakni China serta Amerika Serikat. Namun di samping itu negara-negara ini jadi panik karena kebijakan Pak Prabowo. Pasalnya sejumlah negara besar tersebut juga membutuhkan sumber daya dari Indonesia. Elo ya, berkembang aja Indonesia di tangan Bapak Prabowo. Ketegasan Prabowo Subianto dalam menentukan kebijakan telah memakan korban. Uni Eropa yang sempat menolak ekspor sawit dari Indonesia kini harus menghadapi konsekuensinya. Sebelumnya, Benua Biru membawa masalah ini ke Badan Sengketa WTO, menuduh perusahaan-perusahaan sawit besar asal Indonesia melakukan perusakan lingkungan. Namun Indonesia justru berhasil mematahkan diskriminasi Uni Eropa di hadapan WTO. Sebab mayoritas sawit Indonesia diproduksi oleh petani kecil, bukan korporasi besar seperti yang dituduhkan Eropa. Alhasil, Kementerian Perdagangan mengeluarkan ultimatum keras kepada semua negara untuk gak macam-macam dengan Indonesia. Karena nasib sial Uni Eropa bisa saja kembali terulang. Kami harap di masa depan, negara mitra dagang lainnya tidak memberlakukan kebijakan serupa yang berpotensi menghambat arus perdagangan global, ujar Kementerian Perdagangan. Ya, lawan semua ya. Sadar telah kalah dari Indonesia, Benua Biru tak punya pilihan lain selain menjalin kesepakatan perdagangan bebas. Uni Eropa pun wajib menyetujui penurunan tarif masuk bagi barang dari tanah air. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika menyampaikan daftar kebijakan strategis pemerintah. Kita akan menyelesaikan SEPA, yakni Perjanjian Perdagangan Bebas dengan penurunan tarif. Selain itu, kerjasama Indonesia-Uni Eropa terus dipercepat, ujar Ketua Umum Gerindra tersebut. Dilansir dari Detik Finance, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa kebijakan strategis tersebut akan tercapai pada awal 2025 ini. Target Presiden Prabowo terhadap perdagangan bebas, Presiden sangat agresif dan ingin kita melakukan yang terbaik agar dapat menyelesaikan paling cepat kuartal pertama tahun 2025, ujar Airlangga. Ya, udah semakin ditakuti aja Indonesia di mata dunia, apalagi di benua Eropa sana. Mereka yang tadinya ingin menjatuhkan nama baik Indonesia, menghasut negara-negara lain untuk menjatuhkan Indonesia, tapi WTO tidak menanggapi itu karena memang Indonesia tidak ada yang salah ya.
Benar kata Bapak Prabowo, walaupun banyak kebun sawit di Indonesia ini dikelola oleh petani-petani kecil, bukan oleh korporasi besar loh. Jadi tidak merusak lingkungan. Itu adalah fitnahan yang luar biasa. Makanya di sini Bapak Prabowo membalasnya dengan tidak mengasih lagi ekspor minyak mentah dari Indonesia loh ya. Makanya Eropa akan kelabakan sekali. Karena memang Indonesia adalah salah satu negara yang penghasil minyak terbesar di dunia loh. Kita tahu sendiri kelapa sawit, kebun kelapa sawit di Indonesia sangatlah luas dan sangatlah banyak menghasilkan kelapa sawit yang sehat-sehat dan juga bagus loh ya. Biarin Uni Eropa kapok. Kita lanjut dulu. Takut karena terpojok oleh Amerika. Tunduknya Uni Eropa yang sombong kepada Indonesia bukan tanpa alasan. Sebab saat ini negara-negara benua biru sedang berada di ujung tanduk. Hal ini dikarenakan Uni Eropa terkena sanksi dari kebijakan Amerika Serikat. Donald Trump mengancam organisasi supranasional tersebut jika nggak memborong minyak dan gas dari negeri Paman Sam. Politikus 78 tahun itu mengultimatum benua biru untuk menurunkan defisit mereka. Pasalnya, Trump nggak suka dengan Uni Eropa yang lebih sering melakukan ekspor ketimbang impor. Alhasil kebijakan Presiden AS tersebut mengancam para petani Eropa, sebab bahan-bahan pangan dari benua biru berpotensi naik harga akibat kebijakan Trump. Jadi negeri Paman Sam bisa mengeksploitasi pasar karena nilai hasil pertanian yang lebih rendah. Sontak hal ini memicu reaksi negatif dari para petinggi benua biru. Menurut laporan, Komisi Eropa tengah menyiapkan rencana balasan untuk Amerika. Mereka diprediksi bakal melarang produk makanan impor dari negara adidaya tersebut. Alasannya Uni Eropa mengecam petani Amerika yang memakai pestisida beracun. Benua biru terkenal punya aturan ketat dalam membudidayakan bahan pangan. Alhasil produk seperti kedelai dari Amerika nggak akan bisa masuk ke pasar Eropa. Namun ancaman tersebut ditanggapi dengan santai oleh Donald Trump. Menurutnya kebijakan tersebut hanya akan merugikan bangsa Eropa. Politikus asal Partai Republik itu diprediksi bakal segera melancarkan serangan kedua. Itu tidak masalah, saya tidak keberatan. Biarkan saja mereka lakukan. Itu hanya akan merugikan mereka sendiri. Kami akan terus berupaya membuka pasar global bagi produk berkualitas tinggi dari Amerika, kecam Trump. Tetap loh ya, semua ini awalnya dari Donald Trump yang punya kebijakan yang sangat menjijikan kalau menurut gue loh. Dia menaikkan 100% pajak untuk para negara yang bergabung di BRICS. Sehingga Eropa pun menjadi kacau seperti ini loh ya. Banyak sekali penolakan-penolakan dari Donald Trump untuk Indonesia dan juga dari Eropa. Mungkin karena memang itulah cara licik dari seorang Donald Trump untuk mensejahterakan rakyat Amerika. Tapi kali ini negara-negara di Eropa maupun Indonesia tidak tinggal diam loh ya, melawan, tidak mau dijadikan kambing hitam terus oleh Donald Trump atau Amerika, karena memang Indonesia adalah negara-negara kaya loh ya. Tidak harus tergantung oleh Amerika, malah harus Amerika tergantung pada Indonesia loh. Itu kita balikan sekarang di era kepemimpinan Bapak Prabowo, sangat luar biasa. Kita lanjut. Tanggapan media asing. Masalah yang melanda Uni Eropa ternyata jadi perhatian khusus media-media internasional. Antara lain Euronews yang membuat laporan khusus tentang kemarahan Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini ngamuk lantaran kongsi dagang Uni Eropa nggak melirik produk negaranya. Trump pun menyebut kebijakan ini berat sebelah. Uni Eropa sangat tidak adil kepada kita. Mereka tidak mengambil mobil kami. Mereka tidak mengambil produk pertanian kami. Mereka tidak mengambil hampir semua barang. Tulis Euronews. Alhasil Trump menyebut negeri Paman Sam mengalami kerugian hingga 350 miliar dolar. Di lain sisi ada The Guardian yang justru memperingatkan langkah Uni Eropa. Media asal Inggris ini menyebut blok ekonomi yang terdiri dari 27 negara ini harus bertransformasi ke pertanian hijau. Hal ini harus dilakukan demi keberlangsungan bumi yang ramah lingkungan. Tanpa tindakan tegas untuk memulihkan alam dan beradaptasi dengan realitas iklim, ketahanan pangan Eropa berada di ujung tanduk. Tulis The Guardian mengutip komentar Marilda Daskali dari BirdLife Europe. Situasi buruk ini diyakini karena Uni Eropa gagal mengelola energi dengan bijak. Alhasil, kelompok ekonomi ini pun ingin berguru pada Indonesia tentang bagaimana mengelola transisi energi. Bahkan Uni Eropa melakukan berbagai cara hingga akhirnya Indonesia mau kerjasama. Hal ini pun diakui langsung lewat pemberitaan yang diunggah di website resmi.
Prancis dan Uni Eropa memperkuat kemitraan dengan Indonesia untuk mempercepat transisi energi. Tulis headline Yes Europa. Keren Lur ya, luar biasa banget Indonesia sekarang yang sangat dipandang oleh Eropa dan juga Amerika. Negara-negara Eropa sana tunduk oleh Indonesia sekarang Lur, malah ingin mencontoh cara-cara dari Indonesia atau dari Prabowo yang mengelola bahan pangan dan juga yang sumber energinya, karena memang Bapak Prabowo adalah punya ketegasan itu dan juga punya kecerdasan itu Lur ya, yang tidak dimiliki oleh presiden lainnya. Baru kali ini kalau menurut gua Lur, Uni Eropa dan Amerika tunduk pada Indonesia karena memang kebijakan Bapak Prabowo semua mengalir untuk rakyat Lur ya, dan tidak dibuat-buat. Keberanian Bapak Prabowo sendiri sudah tidak diragukan lagi untuk melawan bangsa-bangsa atau negara-negara Eropa dan juga Amerika. Karena memang Bapak Prabowo sendiri adalah seorang mantan jenderal bintang 3 Lur ya. Jadi mengerti bagaimana harus melawan musuh-musuhnya yang ingin menjatuhkan Indonesia. Sangatlah luar biasa kalau menurut. Nah, kira sekian lesson dari gue kali ini. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.